Isari yang kuatan ngerokok, Son. Abang pernah dengar kan maling teriak malingnya itu dia. Dia yang paling banyak merokok. Awak pun merokoknya dulu, Is. Iya, tahu aku. Galan itu masih di Medan mahasiswa Galan. Abang kenang-kenang dulu Medan tuh macam mana dulu yang zaman abang? Jadi penyumbatan itu memang terkadang. Gini kan sudah aku bilang tadi, orang kalau tes pembuluh darahnya di seluruh tubuh kemanapun dia jadi panjang. Tapi orang lebih dini, penyumbatan itu lebih dini. Entah itu ke jantung, entah itu ke otak, entah itu ke kaki, kemana pun lebih dini dia. Nah, janganlah kita lebih dini. Maunya umur 80 lah mulai kan, sampai umur 100 tahun ya nggak? Pak Santoso, saya ingat kemarin telepon saya Pak Mangku Sitepu. Oh iya. Tadi dia udah di kursi roda saya katanya. Ini pun teleponnya dipegang ibu ini katanya. Jadi kalau lama-lama juga memang ya kalau bisa sehat tetaplah. Ya, kan? Aku telepon dulu dia lah kawan itu. Telepon lah. Dokter hewan. Tak tahu dia di kursi roda. Aduh. Pernah saya minta dia tenaga ahli saya di BPK cara flu burung. Abang telepon lah nanti. Sampaikan salam saya ya. Iya, ada yayasannya itu kan. Aduh, jadi itulah jangan terjadi lebih dini ya, Malaysia. Sekarang berapa umur? Ya, 78. 78, lebih tua setahun dari aku. Kita bulan. Malaysia ya. Bulan aja. Kalau daya tahan itu kuat, ya no problem. Tapi dari mana kita tahu? Banyak orang merokok. Gini, orang salah pengertian merokok. Merokok itu hanya faktor risiko. Tapi itu dari 10 perokok, 7 akan mati dini. Entah itu kanker, entah itu sakit jantung, entah itu stroke, macam-macam. Dari 10 itu 7 akan meninggal dini. Tengku ini masuk yang 3 orang barangkali. Amin. Terlepas dari itu, kenapa ada selalu sebutan kalau orang gemuk itu lebih berisiko terhadap penyakit jantung? Ya, gemuk itu kan sekarang namanya sindrom metabolik. Orang gemuk sering disertai darah tinggi. Orang gemuk sering disertai sakit gula. Kalau gemuk aja, nggak ada yang dua ini, no problem. Tapi itu sering disertai dengan sakit gula, sering disertai dengan darah tinggi, sering disertai hiperkolesterol. Makanya sindrom metabolik. Awak pun gede juga ini. Karena nggak kemana-mana selama ini. Makan sedikit pun jadi lemak, jadi daging. Iya. Apa rokok itu juga mempengaruhi terhadap terhadap tubuh. Artinya tak mau gemuk-gemuk dia. Karena kalau kita tengok hari kan berhenti dia ngerokok naik 100 kilo. Iya. Nggak tentu ya rokok itu. Kenapa orang merokok ya? Awak pun dulu perokok berat lagi. Tapi begitu melihat komputer di Atlanta itu di CDC Atlanta, ada dulu komputernya masih sebesar lemari itu. Jadi kita masukkan nama, semua data ditanya, umur berapa, suku apa, pekerjaan ini, keluarlah di situ, dipencet, dia bilang, your life expectancy is 46 years. Keluar itu dari komputer segala macam data. Dari situ berhenti aku terus, berhenti. Mungkin ingat Dr. Sutadi ya, dia PR3. Jadi saya pernah itu ngobrol-ngobrol sama dia bilang dia bukan perokok, aktif lah. Tapi dia juga merokok, tapi rokoknya diatur untuk kalau udah overweight, dia bilang dia mulai merokok. Jadi dengan merokok dia bisa mengurangi nafsu makan. Nah, tapi begitu, jadi dia ngerokok malah ada manfaatnya mengatasi overweight gitu. Jadi udah mulai makan ini, dia batasi dengan ini ngomong dokter ini. Pak Santoso, berarti namanya Dr. Edi Hartanu, dia tidak sempat cek di Atlanta, ahli jantung tapi merokok terus. Iya, mati dia kan? Ya, saya kebetulan aja itu ke Atlanta, jadi komputernya masih baru, masuk semua data. Oh, dari Indonesia silakan isi itu. Jadi begini, janganlah anggap merokok itu untuk soal naik turun badannya. Oh, saya merokok aja supaya kurus. Enggak betul. Banyak orang merokok makin gemuk kan. Gemuk itu urusan lain lah. Tapi merokok sudah banyak statistik. Yang jelas pemilik rokok jarum tidak mau merokok. Ya, betul. Ya kan? Cuma kasih pajak aja untuk negara dia. Makanya itu Bang Santoso, aku tunggu jadi pemilik dulu. Pemilik rokok. Tapi rokok baru aku stop. Aku kan jualan rokok. Aku juga nggak merokok. Jadi suatu hari pada saat lagi tes gitu disuruh aku bilang aku nggak merokok, jadi aku nggak bisa ngetes. Itulah ini kan
merokok ini kita anak muda. Aku mulai dari Kansas, Commodore. Oh, ada lagi Bang. Ada lagi. 5 Jahanam. Apa itu 5 jam? Union dari Siantar. Siantar. Sekali. Itu namanya 5 Jahanam. Kenapa 5 jahanam? Ya karena 5 pria di gambarnya. Wah, Oh gitu. Nah, coba aja lihat itu rokok Union. Yang mana? Kan logo itu dia sampulnya. Ah, gambar orang itu. 5 orang di depan. Makanya Apa orang Sidimpuan bilang 5 Jahanam, rokok 5 Jahanam. Membawa kematian katanya. awak tak pernah lihat itu. Tapi yang jelas di situ ke lapangan Banteng belum diubah dulu. Banyak jual itu rokok kretek, rokok Medan. Rokok Medan dijual situ. Awak carilah galan di situ. Baru ada. Abang keliru. Galan itu bukan rokok Medan. Mereknya hanya untuk beredar di Medan. Oh iya, Oh, itu iya. strategi marketingnya gitu Bang Baru di Iya. Rokok Medan. Galan dibuat pasarnya paling besar di Medan. Iya. Oh. Makanya Kalau awak kita bilang tahu. misalnya gini, saya kebetulan dulu di BAT ya, di Amerika Iya. Tobacco. Jadi buat rokok Commodore itu pasar paling besar tuh justru di Aceh sama Medan. Ya pabriknya di Cirebon gitu loh. Jadi sekolah itu Baru tahu awak. Nah, bagaimana Bang Santosa ini? Awak tahu karena dulu pernah jual rokok di Jalan Putri Ijo, Bang. Jadi awak tahu rokok luar negeri yang sampai rokok dalam negeri. Jadi Jadi rokok Medan itu apa? Union. Nah, terus Siantar. rokok Sor, ada rokok Hero. Nah, ada lagi satu lagi rokok Kansas Medan ya, yang kuning itu ya. Kansas bukan. Bukan ya? Kansas Satu lagi rokok Jenggo, ada rokok Jenggo. Jenggo enggak. Kalau Kansas Rosman, kalau Hero itu Siantar. Jadi Sumatera Tobacco STTC. Jadi kalau di Jakarta awak lihat orang merokok, wah ini anak Medan ini gitu kan. Tapi saya tidak merokok, Bang Santoso. Walaupun saya jual rokok dulu. Dan dibesarkan sambil sekolah jual rokok di Jalan Putri Ijo. Jadi awak begadang kalau nunggu orang pulang dari Belawan, dari nightclub, mampirlah ke warung awak. Beli 55 Lucky Strike. Itu Gitu. yang dalam kaleng. Jadi ini mesti diubah ini si Is sama si Tengku Hanif ini dari merokok menjadi kita ubah menjadi dirokok. Udah sering yang dirokok tuh Bang, tapi merokok juga. Bang, tapi kalau nggak salah siapa? Bang itu siapa yang bilang? Pakai pipa lebih aman katanya. Ya kurang sedikit lah. Kalau kayak Bang Alit kan dia merokok begitu kan kayak preman kali ini kan kayak baron-baron. Ya. Pakai sek ya. Sek. Nah, ya. Istilah saya sama Pak Isari ini barisan menak-menak atau apa dari orang-orang keraton dari Medan. Seperti Bang Halis, beliau ini, Idrus. Itu nama Pak Santosa juga ada berarti itu. Awak anak kampung ya, awak kan dari Sidimpuan. Samanya kita apa? punya tamu apa Jadi Santoso ini kan dari Gunung September apa Bang? ada bukunya itu. Dia tulis buku. Putra dari Karo apa gunung apa Bang kota Gunung Stember. Gunung Stember. Nah, coba cerita dulu lah. Abang cerita Karo dulu. Bagaimana? Yang jelas ini Hawa ini namanya aja orang Karo. Banyak nggak sekarang banyak ngerti karena suka adat ya. Adat Karo sama dengan adat apa dulu. Masuk Medan saya tahun 50. Sebelumnya itu di Gunung Stember itu. Gunung Stember itu di perbatasan Dairi. Lahir di Kabanjahe, tapi terus masuk Belanda itu kami semua mengungsilah ke sana ke Stember itu. 50 konferensi meja bundar selesai, pindah ke Medan. Di situ awal lebih banyak kawan sama orang Mendeleng, sama orang Padang, sama orang Karo. Ini ada topik satu lagi, lain kali lagi kita ngomong soal banyak jalan ke Tanah Karo yang runtuh itu menimpa orang dulu, mati pun banyak, ini sekarang nggak mati. Tapi lain kali lah itu, ya Is ya. Ya bisa Bang. Bisa Bang. Jadi buku yang kau bilang tuh udah 1.500 sudah habis semua Is. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau orang Medan mau baca ada di perpustakaan Sumut dan perpustakaan USU. Enggak, karena gini, paling baru ini perlu itu buku itu satu. Karena dia menulis juga Bang kan. Oh iya. Orang Batak naik haji itu. Oh iya. Dia itu Bang. Ya, buku ilmiah juga ada soal BPK. Sebelum kita berakhir ya,
sebelum berakhir, aku kembali tadi teringat apa yang disampaikan Santoso tadi ya, tentang banyaknya jalan yang rusak ataupun apa yang runtuh Longsor. dari arah longsor ya, dari arah Beras Pakistan. Jai, kalau teringat aku kasus banjir di Kota Medan tuh, apakah sumbangsi dari kampung si Santoso? Enggak. Kalau banjir sungai ya, tapi kalau banjir kota Enggak lah. kan sekarang yang jadi masalah itu penyumbatan sedimen di riol-riol, itu masalahnya. Sekarang yang mau kutanya sama kau ya, konsep dan ide kau tadi itu adalah karena banjir di perkotaan aja atau apa? Karena ekstrem hujan atau apa? Atau karena ada kiriman? Banjir yang ditangani itu banjir di dalam kota. Banjir Dalam luar kota, kota ya. itu melibatkan 2 kabupaten, Karo dengan Deli Serdang. Makanya untuk penanganan banjir Medan, Karo, Deli Serdang, aku usulkan agar ada kepres khusus penanganan banjir. Karena kalau nggak pakai kepres udah rusak tuh. Peraturan-peraturan udah saling timpa-menimpa. Rebut-merebut kekuasaan, tapi nggak bekerja. Itulah. Makanya aku mengharapkan ada kepres. Tanpa kepres nggak akan bisa kerja. Tapi juga ada katanya pembabatan hutan di daerah mana, Stabat di mana itu yang menyebabkan aliran apa ke daerah ke lembah, enggak? Kalau banjir di Medan tahun 2001 itu penyebabnya pembabatan hutan di Lau Gedang. Nah, oh. Itu udah diingatkan itu. Ini Medan bakal tenggelam. Kenapa? Ada pembabatan di Lau Gedang. Dan itu nggak pernah berhenti. Makanya udah rusak itu hutan di hulu Sungai Deli. Bukan dari Karo ya? Ya, jadi ada Karo, ada Deli Serdang, ada Medan. Ada 3 daerah. Jai, kalau gitu segera kita buat seminarnya tuh Jai. Ya. Buat. Ya, akhir tahun ini. Ya sponsor nanti anak Medan punya cerita. Ya. Ya sponsor Ya, ya. kalau enggak webinar aja kita bikin. Kita bisa bikin webinar kapan aja kok. Kalau bilang nggak mempan itu. Kalau webinar kok nggak bisa ngundang wali kotanya. Kalau begitu begini aja, kami sumut aja bersama MNC. Ayo, udah. Kolaborasi aja, dipegang ya. oleh Pemda. Nggak mempan. Coba dulu ya, jangan bilang nggak mempan. Masa tak dipandang orang tuh Bang Halis ah. Iya, buat seminarnya kerjasama Majelis Daerah Kami Sumut kerjasama dengan MNC Pak Tengku Halis. Kalau mau Pemda, oleh Pemda lagi kerjasama bertiga. Kalau perlu tambah lagi Trijayanya. Jadi Iya Trijaya, ya Trijaya maksud saya. Iya, jadi kami Trijaya Pemda minta wali kota membuka. Pak Jaya pembicara, udah mantap itu, paten udah itu. Aku berpikir begini, sebaiknya memang kayak seminar yang tidak virtual. Tapi saat ini kalau kita mau bikin webinar virtual, minggu depan pun bisa kita bikin. Hasilnya itu yang dimasukkan nanti ke mereka. Kalau kita mau temu badan sama si Bobby juga buat apa kita salam-salaman sama dia kan? Nggak sampai. Bukan, maksudnya gini, Sari, buat dulu seminar yang tadi, kan dia yang buka. Jadi secara seremoninya jalan dulu. Offline. Berat itu, Offline, kan? itu Nah, berat karena itu kita liput. Nah, gimana? karena kalau yang itu berat itu orang yang datang itu ke sana ke satu tempat, halangannya pertama pandemi, izin. Kemudian belum lagi yang kedua, orang malas bergerak sekarang karena semua dilakukan melalui webinar. Coba kita cobalah. Kalau webinar enggak, baru kita bikin dulu karena Atau begini, Gimana acara Siap Nadi itu juga offline kok. atau begini, dikombain aja. Karena memang kalau di Medan Pak Isari, nah ada hambatan mana percaya mereka COVID. Kan kita yang di sini ajanya itu. Jadi ya biar offline di sana. itu dia Bang Santoso. Ini ada sedikit kali orang percaya COVID. Lah ya itu dia. Orang sekarang Ini udah masuk ke teknis. Nanti mungkin acaranya itu jumlah undangnya dibatasi dan itu diinfokan ke wali kota. Dan nanti yang paling penting kan acara itu bisa diekspos. Ada satu lagi terus. Aku berpikir kalau tidak dengan webinar, memang secara nyata itu biayanya juga berat. Tidak gampang. Kita harus menyewa tempat. Itu paling tidak di situ. Nah nanti sudah kita sewa tempat, sudah kita sediakan makanan, nah udah. Yang datang nanti ya 20 orang, 30 orang. Di webinar 50 orang kita bisa langsung dapat. Maksud aku bisa segera cepat, tapi cobalah. Tapi Aku lihatnya gini, ini memang kan menembak sesuatu yang besar harus pakai senapang yang gede lah, jangan pakai senapang angin. Jadi jangan lagi konsiderasi terhadap biaya, carilah orang yang mau untuk membantu.
Kalau kita buat misalnya secara webinar, kan udah selalu sering. Undang dulu kalau menurut aku buat acara dibatasi, kalau perlu 30 orang, tapi kasih tahu Ya. ke dia bahwa yang datang ini pentolan-pentolan Ya. semua ini. Baru expose. Expose-nya bisa pakai media macam-macam, termasuk kita di dalamnya meliput acara itu. Bilang sama dia. Nanti acara ini akan diliput oleh ini kan ya. Jadi kita Ya. mau live boleh. Pada Ya. saat acara kita live. Kalau mau misalnya diliput nanti rekaman silakan. Gitu. Bang Alis, kalau untuk begitu yang dikata Sidrus, aku setuju. Tapi pendanaannya gimana Bang? Kan abang yang di Medan nanti melakukan itu. Ya itulah lagi sambil bercakap begini ini berpikir juga aku kan begitu ya. Apapun namanya kegiatan ini kan tentu pasti aku akan mengharapkan kerjasama dari Pemko-nya sendiri kan begitu. Karena ini adalah kepentingan mereka. Hanya saja harusnya ada event. Misalnya kalau kata Jaya tadi ya, kami sudah masuk. Tentu pada saat-saat momentum ada kegiatan kami, di situ kita joinkan gitu. Bagus Soalnya. juga. Bagus juga. Jadi kita bisa tidak menjadi sponsor utama gitu kan. Kami jadi majelis daerah kami itu juga banyak yang orang berduit. Bisa lah kalau untuk Iya bisa. Kalau perlu begini, dibuat tanggal 5 Februari aja Pak Jaya. nonton kami. Kami HMI. Kan adalah dekat lah itu. Boleh, Kan di Bang. kami banyak orang berduit. Ya mudah-mudahan rumahku udah sampai di Maryland, bentar lagi sampai di Belawan. Rumahnya hanyut. Keluar. Tadi sudah aku mengemukakan. Jadi kita sampai ke masalah banjir. Banjir ini sekarang tidak lagi musiman. Tiap tahun pun mau banjir. Dan masalah paling besar dari banjir adalah sedimentasi dari riul-riul dan sampah-sampah yang diciptakan oleh masyarakat. Dan ada sudah usul-usul termasuk TPA dan alat-alat itu, tapi belum komunikasinya dengan pemerintah itu belum lancar. Sudah ada itu. Jadi kita anggap bahwa kalau komunikasi diperbaiki, ini bisa lebih bagus. Dan untuk komunikasi yang baik, barangkali kita awali dengan suatu webinar atau seminar dengan melibatkan istri wali kota. Dan demikian bisa tersambung semua. Nah, itu saya kira perlu disimpulkan dari semua yang kita ngomong ini tadi. Dan ini tentu orang Medan harus lebih aktif ya. Saya tadi menambahkan di kesimpulan ini usul ya. Kenapa enggak kita ini atau beberapa orang lagi ditambah mendirikan semacam LSM yang terus-terusan mengingatkan pemerintah. Sama halnya seperti LSM Gedung Tua itu sekarang sudah dapat Medan Heritage, the legacy of Medan Heritage. Kita ini soal kebersihan dan penghijauan, dua saja lah, nggak usah banyak urusannya. Kebersihan, hubungan dengan banjir dan penghijauan, itu saja urusannya. Oke. Oke, kita tutup di sini ya. Kita Ya, juga ya, kali. ya, Terima ya, kasih ya. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.